Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengeksplor berbagai hewan yang ada di Ragunan. Perkenalkan, nama saya Yusri Hana. Perkenalkan, nama saya Kaila. Nama saya Agung Prakoso. Nama saya Delta Ramarianto. Nama saya Pirlo. Rofi. Taman Marga Satwa Ragunan didirikan tahun 1864 di Cikini sebagai Plantan Endi Rentuin, dipindah ke Ragunan tahun 1961 dan diresmikan 22 Juni tahun 1966 oleh Gubernur Relai Sadikin. Di sini pertama-tama ada burung hantu ikan. Burung hantu ikan merujuk pada jenis burung hantu dalam genus ketupa atau bubo, yang khas karena makanan utamanya adalah ikan dan hewan air. Spesies yang paling umum ditemukan di Asia Tenggara dan Indonesia adalah beluk ketupa, ketupu atau Malayan fish. Burung ini memiliki ukuran sedang, sekitar 40–50 cm, dicirikan oleh jambul bulu di kepala yang menyerupai telinga, dan hidup di dekat sumber air seperti sungai atau danau di hutan tropis. Mereka aktif terutama di malam hari, namun kadang terlihat berburu di siang hari, dengan makanan utama berupa ikan, kepiting, dan serangga air. Oke, bersama saya. Sekarang yang kedua, di sini ada monyet boti atau tonkean makakwe. Ya, mereka hidupnya di habitat hutan primer daerah. Monyet boti memiliki dua makna yang sangat berbeda. Secara harfiah, monyet boti adalah nama umum untuk monyet tonkean Macaca tonkeana, sejenis primata endemik Indonesia dari Sulawesi Tengah dan Kepulauan Togian yang kini terancam punah. Namun, dalam konteks bahasa gaul, boti adalah singkatan dari bottom yang merujuk pada peran pasif atau penerima dalam hubungan seksual sesama jenis, sehingga kombinasi monyet boti dalam konteks ini kemungkinan besar merupakan istilah yang menghina dan tidak standar. Di sini juga ada ular sapi atau juga radiator snake. Ular sapi atau ular tikus kepala tembaga colok Gnathus radiatus adalah spesies ular tidak berbisa dari India hingga Nusantara yang dikenal karena sifatnya yang agresif dan kemampuannya berpura-pura mati. Ular ini dapat tumbuh hingga 2,3 meter, berwarna coklat kekuningan dengan dua garis hitam di punggungnya, dan sering ditemukan di area seperti sawah atau perkebunan karena makanan utamanya adalah tikus. Meskipun tidak berbahaya bagi manusia, sifatnya yang defensif membuat ular ini bisa menyerang jika merasa terancam. Selanjutnya ada ikan lele ekor merah atau red tail. Ikan lele ekor merah atau Fractocephalus hemioliopterus adalah ikan lele predator raksasa yang berasal dari lembah Amazon dan Orinoco di Amerika Selatan. Terkenal di kalangan penghobi ikan hias karena penampilannya yang mencolok. Ciri khas utamanya adalah tubuh berwarna abu-abu gelap dengan perut putih dan sirip ekor berwarna merah atau oranye cerah, yang menjadi asal namanya. Ikan ini dapat tumbuh sangat besar, seringkali melebihi 1 meter di habitat aslinya, dan merupakan predator rakus yang membutuhkan akuarium atau kolam berukuran masif serta perawatan khusus seiring pertumbuhannya yang cepat.
Yang selanjutnya ada hewan rusa tutul atau the chital yang berjenis aksis-aksis. Rusa tutul atau rusa chital eksis-eksis adalah herbivora asli Asia Selatan yang terkenal karena bulunya yang coklat keemasan dengan bintik-bintik putih khas, serta bagian perut dan pantat yang berwarna putih. Rusa jantan memiliki tanduk bercabang yang dapat mencapai hampir 1 meter. Berbeda dengan betina yang tidak bertanduk, mereka adalah hewan diurnal yang hidup dalam kelompok sosial di padang rumput dan hutan dataran rendah, memakan rumput dan dedaunan, serta dikenal sangat cepat, mampu berlari hingga 80-90 km atau jam. Meskipun bukan satwa asli Indonesia, rusa tutul banyak didatangkan dari India dan kini dapat ditemukan di berbagai penangkaran serta kawasan konservasi di tanah air, termasuk di Istana Bogor, dan merupakan jenis satwa yang dilindungi di Indonesia. Yang selanjutnya ada jerapah yang berjenis Giraffa camelopardalis. Tingginya bisa mencapai 5,7 meter dan berat 1.180 kg. Jerapah Giraffa camelopardalis adalah mamalia darat tertinggi di dunia, dikenal karena leher dan kakinya yang luar biasa panjang serta pola bintik unik pada bulunya. Hewan herbivora ikonik dari sabana Afrika ini menggunakan adaptasi fisiknya seperti leher yang bisa mencapai 1,8 meter dan lidah gelap sepanjang 45 cm untuk mencapai dan memakan dedaunan pohon akasia yang tinggi. Mereka hidup dalam kawanan sosial, mampu bertahan hidup lama tanpa air berkat kelembapan dari tanaman yang mereka makan, dan meskipun memiliki tekanan darah yang sangat tinggi untuk memompa darah ke otak mereka. Status konservasi mereka secara keseluruhan saat ini diklasifikasikan sebagai rentan. Selanjutnya ada biawak salvator yang sejenis raptor. Biawak salvator atau dikenal juga sebagai biawak Airasia varanus salvator merupakan salah satu spesies kadal terbesar yang tersebar luas di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mereka adalah reptil semi-akuatik yang habitat utamanya berada di sepanjang tepi sungai, rawa-rawa, hutan bakau, dan daerah lain di dekat air. Memanfaatkan kemampuan berenang dan memanjat yang mahir untuk bertahan hidup. Secara fisik, biawak ini memiliki ukuran tubuh rata-rata antara 1,5 hingga 3 meter dan dapat mencapai berat hingga belasan kilogram. Ditandai dengan kulit berwarna coklat gelap atau hitam yang dihiasi bintik-bintik kuning di bagian bawahnya, serta kepala yang runcing dan moncong panjang. Sebagai karnivora oportunistik meskipun populasinya relatif stabil dan diklasifikasikan dalam kategori risiko rendah, least concern oleh IUCN, spesies ini terdaftar dalam appendix kedua CITES. Berikutnya ada burung unta. Burung unta Strutio camelus adalah burung terbesar di dunia yang berasal dari padang rumput kering, sabana, dan gurun di Afrika. Meskipun mereka memiliki sayap, massa tubuh mereka yang besar membuat mereka tidak bisa terbang. Namun sebagai gantinya, mereka telah beradaptasi menjadi pelari darat yang luar biasa cepat, mampu mencapai kecepatan hingga 70 km/jam dengan langkah kaki yang bisa mencapai hampir 5 meter. Penampilan mereka sangat mencolok dengan leher dan kaki yang panjang, kepala kecil, dan mata besar yang dilindungi bulu mata tebal untuk menahan pasir. Sementara burung jantan memiliki bulu hitam putih dan betina berwarna abu-abu kecoklatan. Kaki mereka yang kuat, yang hanya memiliki 2 jari, berfungsi ganda sebagai alat pacu kecepatan dan senjata pertahanan yang mematikan. Selain itu, burung omnivora yang hidup dalam kelompok nomaden ini terkenal karena menghasilkan telur terbesar di antara semua jenis burung yang masih hidup. Dengan berat satu telur bisa mencapai 2 kg.